Assalamualaikum, halo pioners, kembali lagi di channel saya, channel Kamrikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ingin membahas desas-desus mengenai Open Mainnet ya, yang kabarnya marak sekali di China terkait Open Mainnet ini di tanggal sekian dan di bulan sekian gitu ya. Oke, apa sajakah nanti yang akan saya terangkan terkait desas-desus Open Mainnet ini. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, kita akan langsung saja di sini ke pembahasannya. Silakan disimak sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham ya. Tentu informasi ini dari WeChat, yang mana keterangannya bagus, telah disetujui secara legal untuk pencatatan dan situs web utama dibuka pada tanggal 25 Desember. Bank sentral berkolaborasi gitu ya, kata informasi ini. Terus di bagian bawah, sangat mengembirakan Nicholas telah disetujui sepenuhnya secara legal dan menjadi sumber utama ya, sumber utama. Lalu di situ ada kelanjutannya sebenarnya. Dan poin pentingnya tadi yang di awal saya katakan, yaitu desas-desus mengenai Open Mainnet, yaitu di tanggal 25 Desember bulan ini gitu ya. Jadi apakah benar pada tanggal 25 Desember ini akan Open Mainnet ke depannya? Ya, seperti biasa ya, saya sih belum bisa mengkonfirmasi sebenarnya ya. Namun saya di sini hanya sedikit memberi pencerahan lagi kepada Anda semua untuk berpikir positif aja terkait kabar-kabar seperti ini gitu ya. Kita seharusnya sebagai sesama pioners itu harus kompak tentunya. Siapa tahu dengan kita menyuarakan dan juga menganggap ya bahwa Open Mainnet ini memang di bulan ini, di tanggal 25 ini ya, insya Allah akan benar-benar terjadi sesuai dengan harapan tersebut gitu ya. Namun kalau secara perhitungan dari proyek ini, yang mana dalam segi kematangan ya kita bisa tahulah terkait KYC ya, dan juga pembangunan platform-platform lain yang tentu seperti marketplace yang tentu di situ membangun utilitas lah ya, kegunaan dari Picoin ini itu masih banyak dalam pengembangan gitu ya. Dan memang sebagian sudah banyak juga yang memang sudah mainnet dan bisa digunakan, seperti marketplace yang sering saya bahas di video sebelumnya. Dan terkait KYC sendiri ya juga sudah lumayan banyak juga ya yang udah lulus gitu ya. Namun juga masih ada aja gitu yang masih terpending dan belum menerima undangan KYC. Oke, dalam hal ini bagaimana menurut kalian dalam segi perhitungan kalian, asumsi kalian terkait Open Mainnet ini? Apakah kalian juga yakin dengan informasi dari sahabat pioners China bahwa di tanggal 25 memang Open Mainnet akan terjadi gitu ya? Saya di sini seperti yang saya katakan barusan hanya menginformasikan saja gitu ya. Ya setidaknya ini bisa menjadi semangat lah untuk kita ya. Yang mana kalau memang benar Open Mainnet ini di tanggal 25, ya alhamdulillah, tentu kita berharapnya demikian, secepatnya Open Mainnet. Dan di waktu itu ya kita bebas dah ya, kita bebas mau membelanjakan koin kita kemanapun, itu sudah menjadi kebebasan untuk kita. Namun kalau di fase enclosed mainnet sekarang ini, mainnet tertutup sekarang ini, kita belum bisa bebas ya. Yang mana kalau di fase ini kita harus menghargai nilai Picoin ya, membentuk nilai Picoin dengan sebenar-benarnya gitu ya, dengan tidak melecehkan terhadap nilai Picoin ya. Kurang lebih kita seharusnya menghargai dengan nilai konsensus global gitu ya, kalau kita mau berpartisipasi melakukan barter dalam pembentukan nilai Picoin untuk Open Mainnet ke depan.
ya. Jadi kalau masalah open mainnet ini ya, sebenarnya saya nggak terlalu membangkang juga terkait informasi dari China ini ya, dikarenakan juga bahwa Dr. Cheng Diofan adalah orang China juga. Jadi bisa jadi kalau di China itu memang kebocorannya lebih cepat kabar-kabar besar terkait Pi Network ketimbang negara lainnya seperti khususnya di Indonesia. Ya. Pada intinya kita sih hanya bisa berharap ya, berdoa, insya Allah dengan harapan dan doa kita semua bersama-sama akan membuahkan hasil yang sesuai gitu ya, sesuai dengan yang kita harapkan barusan. Jadi bagi saya kita nggak usah membuat sebuah argumen selalu protes terkait ini ya. Harusnya kita itu saling kompak sesama pioners gitu ya. Itu akan lebih baik daripada kita saling menuduhkan ini itu segala macamnya, itu nggak baik ya, dan ditakutkan hasilnya pun juga nggak baik gitu ya kan. Jadi memang saya ini menginformasikan sekaligus dengan mengedukasikan juga sebagaimana baiknya kita sesama pioners. Oke? Bagi saya tetap bersabar aja ya. Walaupun misal open mainnetnya diundur ya. Ya paling enggak di tahun 2023 misal ya. Saya juga enggak meyakinkan 100% di tanggal ataupun di bulan berapa open mainnetnya ini pasti akan terjadi. Saya nggak ada ya memberikan konfirmasi semacam itu. Tentu kita tunggu aja ya kabar resmi dari pihak core teamnya, dan tentunya terkait open mainnet ini dengan kabar-kabar yang dikabarkan oleh core team itu akan secepatnya ada gitu ya, akan secepatnya ada konfirmasi dari core team bahwa open mainnet semakin dekat. Dan menurut saya, bagaimana menurut kalian juga? Apakah kalian sangat mendukung? Apakah kalian punya sebuah asumsi terkait open mainnet ini diperkirakan berapa lama lagi atau memang secepatnya? Silahkan komen di kolom komentar, oke? Dan oke, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini dulu terkait informasi desas-desus mengenai open mainnet. Dan sebelum saya mengakhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.